Cek, cek, cek. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Rizal. Apa kabar? Iya, baik, Mbak. Ini dengan Mbak Syarifah. Oh, Mbak Syarifah. Oke, Mbak. Sudah dimulai? Belum. Oh, belum. Pembicara dan juga teman-teman pendaftar yang lain. Mohon bersabar ya, Pak. Oh, baik. Terima kasih, Mbak. Waktu insya Allah. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Assalamualaikum, Ucu. Gitu dari karena mereka ada latar. Saya akan menyapa Bapak Ibu sekalian sebelum dimulai ya, sambil menunggu pembicara. Diperdebatkan di dalam workshop kita. Gitu. Kalau untuk klien ya klien dengan sudah mempercayakan kita, ya kita cukup mengakomodir. Assalamualaikum Bu Nini. Baik.
15.30. Oke. Menit lagi akan kita mulai nih, Bapak Ibu. Baik, Bu, silahkan. Terima kasih sudah bergabung. Senang sekali bisa bertemu jarak jauh. Bentar, kita menunggu teman-teman yang lain. Merekod dia. Merekod lah. Nggak usah direkod. Coba. Tuai lah, Mas. Selamat bergabung Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita tunggu sebentar lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebentar, kita tunggu begini. Assalamualaikum Bu Sugini. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Bentar kita tunggu. Dio. Baik, saya rasa sudah waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di pertemuan virtual hari ini dan workshop webinar virtual hari ini dengan tema pengantar simulasi energi dan kinerja bangunan. Hari ini kita akan mendengar dari Ibu Dr. Insinyur Sugini, MTIAI GP, tentang bagaimana building performance simulation dan kemudian passive design itu bisa diupayakan untuk sustainability, untuk bangunan yang lestari, begitu kira-kira. Dan workshop ini atau webinar ini akan terbagi menjadi 2 sesi atau 2 seri, yaitu yang hari ini dan kemudian nanti akan disambung dengan yang lebih teknis lagi besok Senin siang. Kami akan kirimkan informasinya kepada Bapak Ibu peserta workshop hari ini, gitu. Jadi perkenalkan, saya Syarifah Ismailia Alatas, MTGP. Saya adalah dosen pengajar di Arsitektur UII. Dalam hal ini, pada hari ini saya berperan sebagai moderator dan juga sambil pengantar untuk besok Senin. Pemateri utamanya atau narasumber utama hari ini adalah Ibu Dr. Sugini, Dr. Insinyur Sugini, MTIAI GP. Beliau adalah, izinkan saya membacakan CV-nya ya Bu Sugini ya. Yeah. Silakan, ya, Bu. Silakan. Yeah. Silakan. Yeah. Jadi beliau adalah lektor associate professor di jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Sudah berapa tahun ini? Udah lama sekali menjadi adalah dosen senior di jurusan Arsitektur UII dari tahun 88. Terima kasih Bu. Kemudian beliau adalah Ketua KBK Building Science and Technology dengan mata kuliah yang diampu kira-kira diantaranya adalah rekayasa termal bangunan, pencahayaan arsitektur, kemudian akustik lingkungan, hal-hal yang terkait dengan building performance dan juga dengan passive design itu sangat terkait dengan beliau. Beliau menempuh pendidikan S1 sampai dengan S3 di Universitas Gadjah Mada di jurusan arsitektur dan kemudian melakukan penelitian semuanya yang terkait dengan building science and technology sehingga sangat runut, sangat sangat linear penelitian yang beliau lakukan dalam lingkup bidang building science and technology.
Kemudian penelitian terbaru beliau pada tahun 2018 adalah pengembangan cermat atau cerobong matahari sebagai strategi pendinginan pasif hemat energi dengan model cerobong matahari. Dan kemudian banyak penelitian yang beliau sudah lakukan bersama tim juga, dan kali ini kami mengundang beliau untuk memaparkan atau sharing dan juga memberikan ilmu tentang passive design dan kemudian pengantar menuju simulasi energi dan performa bangunan. Gitu kira-kira. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk memulai sesi kali ini atau workshop webinar kali ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan dimulai. Cukup selesai, silakan. Baik, untuk efektivitas waktu, silakan Ibu Sugini bisa memaparkan materi terkait tema kita hari ini. Silakan. Sudah terlihat ya share screen saya? Sudah Bu, tapi mohon di full screen kan. Sudah ya? Sudah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih dalam kesehatan, berkumpul dan bertemu dalam, saya mengistilahkan sebagai belajar bersama, yang saya mengucapkan terima kasih juga kepada lab digital. Dalam hal ini ketuanya adalah Bu Sarifah, dan pada pengurus jurusan, pada Pak Kaju juga yang kebetulan kelihatannya tahu, Pak Nurpolis, diberi kesempatan untuk belajar bersama. Dan yang topik yang akan saya sampaikan adalah seperti halnya yang diminta oleh Bu Sarifah di awal pada saat itu, adalah Introduction to Building Energy Consumption, yang nanti ini menjadi pengantar menuju kepada tahap kedua yang berkaitan dengan building simulation software. Begitu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang join di sini, dan juga teman-teman, dan termasuk adik-adik mahasiswa, dan perkenankan saya akan menyapa dengan teman-teman semua tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua. Saya langsung saja bahwa pembicaraan tentang Introduction to Building Energy Consumption nanti kira-kira akan terdiri dari beberapa topik. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang mengapa kita penting membicarakan tentang building energy consumption. Kemudian kita akan bicara tentang energy consumption pada building. Jadi terutama kita melihat nanti kira-kira komposisinya seperti apa dan komponen apa yang paling menonjol di dalam konsumsi energi dalam bangunan itu. Sehingga dengan hal itu kita akan melihat krisis apa yang harus diperhatikan, yang kemudian diharapkan ini menjadi sikap yang tepat ketika melangkah pada step selanjutnya yang masuk dengan bersama-sama dengan Bu Sarifah nanti memperdalam di building simulation. Nah, kemudian yang ketiga ada dua subtopik. Pertama, kita akan bertanya sama-sama apakah mungkin kita mengendalikan konsumsi energi bangunan. Nah, bersamaan dengan itu nanti kita lihat mungkin dan tidaknya dengan melihat bagaimana mengontrolnya sesungguhnya. Nah, kira-kira tiga hal itu yang akan saya sampaikan sebagai topik dan subtopik untuk belajar bersama di sini. Boleh saya lanjutkan ya? Oke, saya mau ya. Silakan, Bu. Ya, saya mau melanjutkan yang pertama yang berkaitan dengan apa pembicaraan tentang konsumsi energi pada bangunan itu menjadi penting. Paling tidak ada tiga hal ya yang nanti mengantar kita pada sikap tersebut. Yang pertama adalah mari kita lihat tren konsumsi dunia terhadap energi dan persediaannya. Kemudian kita lihat seperti Indonesia. Kemudian kita lihat sebaran komposisi energi itu yang terjadi. Dari situ kita akan lihat bahwa memang
penting kita membicarakan tentang holding energy consumption. Nah, ini di layar bisa kita lihat. Ini saya dapatkan, saya sampaikan juga di awal, banyak data-data hampir semua dan juga ilustrasi gambar saya ambil dan banyak sumber termasuknya di media melalui internet, sehingga dengan ini saya minta untuk diizinkan mempresentasikan ini sebagai sumber yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Yang pertama kita lihat di layar bahwa perkembangan tentang konsumsi energi dunia itu selalu meningkat. Ini data 2018 dari Enerdata. Dan kalau kita lihat, maka proporsi yang meningkat makin besar adalah di negara Asia. Sementara untuk negara-negara lain seperti Europe, kemudian CIS, dan beberapa bagian kelompok negara yang lain itu relatif mendatar. Sementara di kita di Asia, kita bagian dari Asia itu meningkat. Walaupun mungkin kalau kita lihat untuk level dunia posisi Indonesia di mana, maka Indonesia masih di bawah. Masih nomor 2 terbawah konsumsi energi kita. Namun demikian itu tidak membuat kita menjadi lengah karena sebenarnya ini nanti kalau kita ke slide ke belakang ada hubungannya dengan pendapatan. Hingga pendapatan itu nanti ada kaitannya dengan konsumsi. Tentu saja apabila kita makin sejahtera, tidak ada menutup kemungkinan bahwa konsumsi energi kita juga akan meningkat. Ditambah dengan indikasi meningkatnya di daerah Asia. Nah, kita lihat di sana bagaimana dengan produksinya. Kalau kita lihat produksinya sama, memang potensi itu meningkat. Di layar dapat kita lihat. Tetapi kita lihat kelandaiannya berbeda. Jadi, untuk yang produksi lebih landai, sedangkan untuk yang konsumsi itu lebih curam, kalau dilihat. Nah, apa artinya? Artinya adalah dimungkinkan nanti kesenjangan antara konsumsi dan produksi itu semakin meningkat. Di sini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan gap yang mengarah kepada krisis energi. Dalam konteks adanya krisis energi inilah maka pembicaraan tentang konsumsi energi pada bangunan menjadi sangat penting. Nah, di sini juga di Indonesia, untuk Indonesia, kalau untuk produksinya dia lebih tinggi, ranking 2 dari bawah seperti tadi, ini kita lebih tinggi. Artinya kita memang masih punya di dalam ini peran kita tinggi, tapi ada pertanyaan juga gitu loh. Jangan-jangan habis untuk diproduksi untuk dipakai oleh negara lain. Gitu. Nah, bila tiba saatnya kita membutuhkan, jangan-jangan sudah habis begitu. Nah, itu kondisi itu juga memungkinkan krisis yang lebih tajam di Indonesia. Oleh sebab itu, maka khusus di Indonesia, pembicaraan tentang konsumsi energi pada bangunan menjadi sangat mendesak untuk dikembangkan. Dan kita sebagai orang yang concern di sana harusnya mempunyai kesadaran yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan, baik itu di level pengetahuan, konsep, teknologi, dan bertindak di dalam dunia nyatanya. Kemudian ini ada sebuah rangkaian hasil data yang saya dapatkan juga dari Enerdata. Di situ dapat dilihat economic growth dan rising energy consumption dan juga rising CO2 emission itu juga berkaitan. Jadi kita lihat di sana bahwa ternyata economic growth itu akan berkaitan dengan peningkatan konsumsi energi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada kemungkinan Indonesia pada saatnya ketika economic growth-nya itu meningkat, maka dengan cepat dia bisa menyalip konsumsi energi di negara-negara yang lain. Nah, kemudian persoalannya kemudian adalah rising energy consumption itu ternyata masih disupport oleh sektor penyediaan jenis energi yang menonjol pada energi-energi non-renewable dan juga energi-energi yang khususnya berkaitan dengan produksi limbah emisi CO2
Artinya semakin meningkat semakin meningkat energi konsumsi, maka itu bergayut juga dengan peningkatan pelepasan emisi gas CO2. Yang pada saat itu juga menunjukkan bahwa ketika isu tentang konsumsi energi bersamaan dengan ini juga meningkatlah isu tentang CO2 yang nanti kita tahu bahwa CO2 itu berkaitan dengan proses pelubangan ozon, di mana kemudian O3 itu dengan gas-gas yang lainnya dia akan memisahkan diri menjadi pengurangan kuantitas kepadatan ozon yang akhirnya nanti akan mengakibatkan rangkaian yang berakhir pada climate change, dimulai dengan fenomena-fenomena yang Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua saya pikir sudah tahu. Walaupun sekarang dengan adanya COVID-19 ini banyak gambar-gambar tentang ozon yang mulai menebal lagi dan seterusnya. Itu sesuatu yang dibalik musibah itu selalu ada berkah begitu ya. Nah, tapi persoalannya adalah dalam konteks ini bahwa itu menunjukkan bahwa ada efek berkelanjutan dari krisis konsumsi energi yang ini makin menunjukkan kepada kita pentingnya seriusnya kita harus berbicara tentang perancangan bangunan yang mengarah pada memperhatikan pada konsumsi energi. Nah, apa yang harus dilakukan kelihatannya? Nah, sebenarnya kalau kita bicara antara peningkatan konsumsi energi dan memutus hubungan yang tidak terlalu langsung begitu dengan emisi CO2 adalah dengan dikembangannya new and renewable energy. Dan kalau kita bicara new and renewable energy, mungkin bagi arsitek ini seolah-olah tidak berkaitan. Padahal tidak begitu, karena new and renewable energy itu bisa diartikan juga kita memanfaatkan bangunan kita sebagai energy provider. Pada saat itu juga berarti kita sudah memproduksi energi. Persoalan kita sistemnya belum koheren dengan sistem yang ada, misalnya agak kesulitan menjual energi yang kita dapatkan dalam bangunan, itu persoalan yang saya pikir perlu dipikirkan lebih lanjut. Termasuk juga tentang teknologi dan yang terpenting adalah perspektif kita. Nah, perspektif kita menjadi penting, sehingga banyak hal yang dilakukan menjadi ringan dan jadi berbobot, itu karena perspektif yang tepat, termasuk yang nanti mau diselenggarakan oleh Bu Syarifah di lab jurusan arsitektur. Mestinya nanti yang terlibat di sana akan dalam perspektif yang benar bahwa pekerjaan yang sedang dikerjakan itu gayut dengan sebuah penyelesaian permasalahan global gitu. Samping itu juga ekonomi mungkin juga bisa diputus dalam pada peningkatan rising energy consumption, yaitu apa? Gimana kita bisa merubah lifestyle, perspektif dan juga kembali ke teknologi. Nah, ini semua adalah lifestyle, perspektif, dan teknologi yang di mana di dalamnya kelihatannya tidak berhubungan dengan bangunan, tapi sebenarnya berhubungan. Karena sebagai seorang arsitek, dalam hal ini, mohon maaf bagi yang juga yang gabung bukan dari arsitektur, mudah-mudahan ini juga menjadi penambah pengetahuan, bahwa arsitektur itu juga harus edukasi. Di mana dengan edukasi yang tepat, maka lifestyle kita akan menyesuaikan. Saya melakukan penelitian di S3 saya tentang kenyamanan termal. Salah satu yang menyebabkan persepsi kenyamanan termal berubah itu adalah pada thermal lifestyle masa lalu. Nah, thermal lifestyle masa lalu itu salah satunya dilihat dari apa? Dari bagaimana dia berarsitektur dalam bangunannya. Artinya apa? Bangunan itu juga bisa membentuk lifestyle. Nah, itulah sebabnya maka berbicara tentang konsumsi energi bangunan, itu berarti tidak hanya nanti gayut kita memikirkan kepada hal yang sangat teknis, tetapi juga masuk kepada lifestyle, perspektif, dan pengembangan-pengembangan yang menyeluruh begitu. Kemudian saya akan masuk kepada kesimpulan. Nah, dengan demikian bahwa kita yakin mengapa kita harus bicara tentang konsumsi energi pada bangunan yang nanti akan gayut dengan tindakan-tindakan kita selanjutnya, termasuk dalam pengembangan skill kita dan seterusnya, termasuk dalam concern kita dalam desain, adalah kita yakin bahwa ada krisis energi yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang arsitek untuk juga mensupport terselesaikan masalah ini.
Kemudian krisis yang kedua adalah krisis tentang degradasi dan bahkan perusakan lingkungan dikarenakan perilaku bangunan yang itu tentu saja merupakan bagian yang sangat dekat dengan tanggung jawab kita. Nah, itu adalah pertanyaan yang pertama tadi, subtopik yang pertama, mengapa kita harus membicarakan tentang konsumsi energi bangunan. Tidak hanya membicarakan, tapi kita juga harus concern di dalam proses pengembangan ilmu arsitektur dan juga berarsitektur. Kemudian, kalau kita bicara tentang konsumsi energi di bangunan, mari kita lihat. Ini ada beberapa data. Data ini saya ambil, maaf yang saya sajikan adalah data-data yang bukan di Indonesia. Nanti pertanyaannya bagaimana di Indonesia, nanti kita lihat. Nah, kalau kita lihat ini di Amerika, maka dikatakan bahwa hampir 50% energi yang menonjol itu kalau diproporsikan di pie diagram ini terlihat, maka building itu dominan, 48%, hampir 50%. Artinya apa? Artinya kita tahu bahwa rekayasa yang tepat di dalam pengendalian konsumsi energi bangunan akan mempunyai peran penting di dalam penyelesaian masalah kita. Nah, kalau kita lihat ini adalah di Singapura. Di Singapura khusus ini untuk electricity-nya. Jadi, maka kita lihat masih dominan. Jadi di bawah industri ya. Tapi nanti kita lihat sebarannya. Nah, di Singapura itu untuk building itu 31%. Tetapi kita lihat household itu 18%. Household itu sebenarnya itu antara lain nanti kalau dilihat ya sebagian besar untuk operasional bangunan. Jadi sama aja seperti itu. Sehingga ini menunjukkan bahwa konsumsi energi dan bangunan menjadi sangat penting. Bangunan itu ternyata dominan di dalam konsumsi energi, sehingga berlipat lagi tanggung jawab kita menjadi tajam menukik ke kita. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ternyata konsumsi electricity yang besar itu ketika dikaitkan dengan efek negatif terhadap lingkungan, maka ternyata 70% dia mengakibatkan kerusakan lingkungan. Jadi kalau kita lihat konsumsi ini, ternyata 70% itu disebabkan karena konsumsi listrik dibandingkan dengan pengeluaran limbah, gas rumah kaca, dan penggunaan air. Artinya apa? Kembali lagi pembicaraan tentang fokus tentang building consumption di dalam berarsitektur itu menjadi sangat penting dan sangat mendesak untuk ditindaklanjuti dengan berbagai macam agenda seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan maka saya pikir kita semua sudah sangat familiar dengan ini, maka dunia telah bergerak bersikap dalam satu komitmen yang tunggal begitu. Kita sudah kenal dengan 17 SDGs, 17 goals di dalam sustainable development, itu menjadi sikap dunia. Dan kita sudah masuk di dalamnya, karena kita sudah masuk dalam komitmen Paris. Nah, apa di antara 17 itu ada dua hal yang di sini saya lingkari, yaitu affordability and clean energy, dan yang kemudian adalah climate action tadi, karena ada gayut antara energi, ini gayut dengan climate action. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka sudah tidak ada ruang bagi kita untuk mengelak dari tanggung jawab pembicaraan tentang energi di dalam desain bangunan. Nah, inilah yang mestinya menjadi dasar kita bersikap. Dan nanti diharapkan apapun yang kita lakukan, motivasi kita dalam perspektif yang tepat. Sehingga apa yang kita lakukan, latar belakangnya menjadi lebih mendalam lagi. Nah, kembali, maka kemudian sama, building energy consumption, isunya ada dua, sama seperti bicara tentang energy consumption, yaitu krisis energi dan sama, penurunan dan kerusakan lingkungan. Nah, ternyata kita mempunyai tanggung jawab yang besar di sana, khususnya
pada konsumsi energi. Sehingga pengendalian konsumsi energi bangunan itu adalah hal yang penting. Nah, ini adalah komitmen yang harus kita pegang dan harus kita sadari. Kemudian saya lanjutkan bahwa kemudian apa yang harus kita lakukan dengan kesadaran bahwa konsumsi energi merupakan hal yang harus dikontrol. Mari kita lihat lagi. Kita langsung masuk ke lebih lanjut lagi. Bagaimana mengontrolnya dan mungkinkah dikontrol? Maka kita lihat. Saya akan masuk kepada bagaimana sebaran komponen di dalam bangunan dalam menghabiskan energi itu dan bagaimana profilnya di Indonesia. Kita lihat ini adalah datanya kembali, mohon maaf, ini dari di USA. Kita lihat kalau komposisi buildings dan komersial itu dominan, ternyata building khususnya residensial itu dihabiskan untuk apa saja energinya, ternyata dihabiskan untuk beberapa hal, komputer, cooking, electronics, wet clean, refrigeration, cooling, light, water heating, and heating itu sendiri, serta others. Nah, ketika saya coba jumlah begitu, ternyata refrigerating, cooling, heating itu total 51%. Itu kemana arahnya? Arahnya adalah kepada pengendalian iklim ruang di dalam bangunan. Kemudian, kalau kita lihat di aspek komersialnya sama juga. Ternyata refrigerating, cooling, heating, ventilation total 37% dan satu lagi lighting 26%. Artinya apa? Artinya maka kita harusnya menukik. Kalau kita ingin mengendalikan bangunan, maka kita harus menukik pada bagaimana keputusan-keputusan desain kita yang berefek pada kualitas penghawaan ruang dan juga berkaitan kepada pencahayaan. Karena dua hal itulah yang ternyata menonjol. Nah, ini di Europe, mungkin tidak mewakili semua, begitu ya. Banyak sekali datanya, tetapi kita lihat sama. Ini space heating itu sangat besar. Tentu saja pertanyaannya adalah, jelas di Amerika sebagian besar dan Europe sebagian besar, mungkin data-data itu mencakup pada daerah-daerah yang subtropis, di mana pengendalian ruang tidak hanya cooling tapi heating yang energinya cukup besar begitu. Dan waktu yang nyaman hanya di dalam setahun mungkin 3 bulan begitu. Lain di Indonesia mungkin lebih besar dari itu. Mungkin perilakunya beda begitu. Nah, mari kita lihat bagaimana yang terjadi di Indonesia. Nah, saya berusaha mencari begitu, tetapi belum dapat sampai saat ini. Tapi kalau kita melihat data yang digunakan sebagai dasar kebijakan nasional tentang efisiensi energi di Kementerian ESDM, ini datanya saya ambil dari sana, maka terlihat di sana bahwa sama yang menonjol, energi untuk air conditioning itu besar. Sehingga dia menjadi bagian kebijakan dari pemerintah kita. Di luar housekeeping, utility, dan information system. Penerangan juga besar, 9%. Ini penerangan 9%. Nah, artinya apa? Artinya bahwa gambar ini patut diduga, kita bisa berspekulasi bahwa ya beginilah anatomi sebaran konsumsi energi di dalam bangunan di Indonesia. Yang mendekati sama, walaupun tidak sama persis, ya sama. Itu concernnya kepada pengendalian iklim indoor dan sama penerangan. Ya, penerangan. Nah, yang utilities kelihatannya besar 14 sama 18 ya, tapi utilities kan banyak sekali komponennya, sehingga kalau itu ditonjolkan semua masih akan kompilasinya akan kecil. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dibandingkan dengan negara lain kalau kita sudah tahu. Kita lihat ini adalah indeks efisiensi dibandingkan antara Indonesia dengan Jepang. Ini ada bangunannya, ada hospital, shopping mall, hotel, office. Ini saya ambil dari data GBCI 2018, kredit untuk GBCI, saya ambil di sana. Maka kita lihat yang warna merah itu adalah yang Jakarta. Kalau boleh kita anggap Jakarta mewakili Indonesia, maka ternyata efisiensi kita lihat Jepang itu indeks efisiensinya dilihat dari KWH meter persegi per tahunnya itu 175. Sementara kita 270. Itu untuk hospital. Kemudian untuk shopping mall bagaimana? Shopping mall
di Jepang 225, kita itu 297. Dan yang paling gawat lagi, gapnya sangat tinggi, yaitu hotel. Di Jepang 160, kita 293. Office, Jepang 140, dan kita 240. Apa artinya gambar ini? Artinya adalah bahwa ada potensi dari kita dengan sikap, cara, metode, dan perhatian yang tepat, kita bisa menurunkan nilai ini sehingga bisa meningkatkan efisiensi. Begitu. Nah, inilah yang menjadi optimisme dari kita bahwa adalah mungkin kita mengendalikan konsumsi energi pada bangunan. Khususnya di Indonesia, kita masih punya potensi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana? Begitu. Lanjut aja ya, Bu. Ya, tuntaskan aja ya. Jadi, memang mungkin, terus bagaimana caranya? Paling tidak kita lihat sepertinya maaf internetnya unstable, mudah-mudahan nggak masalah. Yang pertama adalah kita bisa melakukan pengendalian melalui pengelolaan pada design approach-nya. Dan yang kedua, melalui pengendalian pada desain proses. Dan yang ketiga, melalui pengendalian pada aspek operasional bangunan. Mari kita lihat mengapa itu mungkin dan kira-kira dari situ bagaimana caranya kita akan lihat. Yang pertama adalah dengan desain approach. Dalam desain approach nanti akan kita lihat bahwa kita punya kemampuan, kita punya kesempatan untuk mengendalikan melalui pilihan-pilihan metode aktif dan pasif yang strategi metode. Jadi begini, aktif dan pasif itu adalah approach, strategi. Di dalamnya ada metode-metode. Nah, pemilihan yang tepat di dalam dua approach itu memungkinkan kita untuk mengendalikan konsumsi energi. Mari kita lihat. Ini saya ambil dari GBCI. Kita lihat dari riset-riset melalui model-model yang dilakukan di dalam proyek-proyek yang mengejar rating GBCI, ternyata dapat kita lihat ada potensi aktif desain yang memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi di dalam saving di dalam energi. Misalnya melalui perencanaan sistem yang lebih efisien, high efficiency plan system, melalui right sizing AC system, melalui high efficiency lighting, dan melalui occupancy dan look sensor. Di dalam melalui metode dengan teknik-tekniknya untuk aspek aras aktif design, maka ini memungkinkan untuk terjadinya penurunan konsumsi energi. Sebaliknya di dalam pasif design juga memungkinkan dengan penetapan orientasi yang tepat, kemudian penetapan desain fasad yang tepat, dan bagaimana meningkatkan natural delighting dengan cara-cara yang tepat, dengan pasif, tidak hanya konvensional, dan juga termasuk natural ventilation. Nah, dua aras ini ternyata bisa menghemat 24% energi. Artinya, itu bisa dikendalikan asal kita betul-betul dengan sungguh-sungguh fokus kepada pengembangan desain yang aktif desain, passive desain dengan metode dan teknik yang tepat. Oleh sebab itu, maka sebenarnya masih ada peluang untuk mengembangkan ilmu teori konsep model bagi yang akan melanjutkan S3 begitu pada domain ini, karena domain ini masih banyak lubangnya. Sebagian besar masih bicara di level konsep, tapi tidak sampai kepada. Pertama adalah kita akan lebih mencermati pada chiller capacity-nya. Mengapa kita bicara itu? Karena tadi di dalam di tabel, di pie diagram kita bisa lihat adalah AC menjadi bagian ya, komponen yang penting di dalam konsumsi energi. Sehingga kalau kita bicara aktif di dalam sistem penghawaan buatan ada 3,
Paling tidak yang saya ketahui yaitu yang tersentral, kemudian disentral, ada split, ada window, tapi sekarang ada yang VRV di antara sentral dan disentral begitu. Nah, kalau kita bicara tentang yang sentral, maka ternyata nanti kita bisa melakukan pengendalian melalui resizing kapasitas dari boiler sendiri. Karena sebagian besar menurut data GBCI ini yang disajikan di dalam yang saya dapat ketika training GBCI, karena desainnya itu oversizing gitu. Nah, tentu saja ini apakah ini berkaitan dengan kita? Nah, kita nanti akan lihat mengapa itu berkaitan dengan kita. Kita nanti akan lihat di mana kaitannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pencermatan kepada artificial illumination. Kita tahu bahwa ketika kita bicara tentang artificial illumination, paling tidak ada 4 hal yang akan kita cermati: illumination method, illumination type, lighting pattern, dan lighting planning calculation. Nah, illumination methods itu kita harus tahu, kita harus memilih yang mana, general lighting, local and supplementary lighting, combine, dan kalaupun memilih general lighting misalnya, ada zonasi seperti apa yang kita pilih. Sehingga dengan zonasi yang pas, nanti pengendaliannya akan menjadi tepat. Apalagi nanti kalau digabung dengan sensor, look sensor tadi dan seterusnya. Nah, kita sudah tidak mungkin lagi tidak tahu itu kalau kita mengembangkan ilmu arsitektur dan berilmu arsitektur pada saat sekarang. Kita harus mengenalnya, gitu. Walaupun kita tidak bisa menghitung secara teknis, tapi kita harus tahu, kita harus mengenalnya. Apalagi sebagai dosen, kita harus mengajarkan kepada mahasiswa kita bagaimana kita bersikap, dimensi apa yang harus kita perhatikan. Apalagi arsitek, kita tidak bisa lagi dengan kira-kira dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah jika kita menentukan illumination type-nya, akan memilih yang indirect lighting, semi-indirect lighting, diffuse, direct lighting, semi-indirect lighting. Saya pikir mahasiswa saya tahu ini, saya sudah, kalau kuliah mesti ini sudah sering muncul ya kan. Itu juga harus tepat, karena pemilihan itu akan mengakibatkan pada efisiensi lampu itu sendiri. Padahal efisiensi lampu itu nanti mengarah kepada voltase. Dengan voltase yang sama, maka efisiensi lumennya akan berbeda. Artinya apa? End user-nya dengan keinginan yang sama, maka jumlah listrik yang dihabiskan menjadi lebih banyak. Kemudian bagaimana kita menatanya? Illumination pattern-nya, longitudinal, horizontal, diagonal, rectangular. Ini sangat arsitektural. Jadi kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa arsitektur itu beda sama engineer. Kalau saya tidak seperti itu. Seorang arsitek itu dia adalah harus integrasi antara DNA arsitek yang dikatakan arsitek. Kalau saya mengatakan arsitek itu ya engineer juga, ya arsitek juga. Jadi karena arsitek itu produknya adalah tangible product. Jadi kita tidak hanya berbicara di level kata-kata yang abstrak, dia harus turun di level ukuran-ukuran yang bisa diaplikasikan kepada barang-barang yang tangible. Sehingga pembicaraan-pembicaraan kalau kita berarsitektur ya kita harus menjangkau ke sini begitu. Kalaupun bukan bidang kita, maka kita harus menyampaikan dalam komitmen yang mestinya seperti itu begitu ya. Kemudian kaitannya dengan yang selanjutnya adalah dengan lighting planning calculation. Jadi perencanaan titik lampu yang dikaitkan dengan pemenuhan kenyamanan pencahayaan di satu sisi, tetapi juga memenuhi standar konservasi energi SNI itu saya pikir ada. Nah, itu kan harus juga jelas. Yang itu berimplikasi sangat arsitektural. Kaitannya dengan bagaimana kita membuat pola plafon dan mengintegrasikan dengan pola plafon untuk kepentingan lain dan seterusnya. Nah, itu juga sangat arsitektural, sehingga pengendalian energi itu pun sangat arsitektural. Ya, kalau tadi kok chiller bukan arsitektural, sangat arsitektural nanti karena beban chiller itu juga karena beban di dalam indoor quality-nya yang itu dibentuk oleh ruang yang notabene adalah digores oleh arsitek. Nah, ketika kita bicara tentang lighting planning calculation, banyak metode. Salah satunya adalah metode lumen. Saya pikir mahasiswa saya sangat akrab dengan gambar ini.
Nah, metode lumen itu tergantung dari bahwa kita percaya bahwa jumlah lumen yang ada di dalam ruang itu harus sesuai dengan kebutuhan kuat penerangan dikalikan luasnya. Yang itu semua tergantung dari reflektivitas rongga ruang. Kita bicara reflektif rongga ruang, istilahnya coefficient of utilization, nanti kalau Bapak Ibu kalian membacanya lebih detail, tentu saja tidak di sini di pengantar ya, ini terlalu dalam. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa adalah mungkin, karena apa? Keputusan-keputusan arsitektur tentang menentukan posisi lampu, jarak lampu dengan plafon. Saya pikir saya sekarang lagi ngetren kafe-kafe dengan menggantung lampu jauh di bawah plafon dengan warna plafon yang hitam dan seterusnya. Itu efeknya adalah kepada coefficient of utilization yang nanti mengarah kepada efisiensi dari lampu. Nah, itu yang harus kita sadari gitu loh. Nah, itu yang sering kita berbicaranya sangat abstrak dan kadang-kadang kita otak kanannya yang jalan gitu. Otak kiri kita tidak terlalu dilatih untuk menyadari bahwa setiap goresan kita itu berimplikasi pada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan, salah satunya adalah konsumsi energi. Nah, ini contoh bagaimana sampai juga menentukan tipe penerangan. Tipe penerangan nanti ada itu jenis lampunya misalnya. Kita jangan menganggap bahwa urusan listrik itu urusan orang elektro begitu. Tetapi interface menentukan jenis lampu itu kita, arsitek. Nah, pemilihan itu pun juga kita harus bertanggung jawab. Kita akan memilih yang incandescent, kita akan memilih kita akan memilih pijar, incandescent lamp, atau kemudian sekarang sampai kepada LED. Kita harus lihat sekarang proporsinya jauh sekali. Lampu pijar, lampu-lampu yang dulu sering kita gunakan. LED itu sangat lihat efisiensinya sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu maka mungkin kita melakukan pengelolaan konsumsi energi apabila kita punya pemahaman yang cukup dan punya sikap yang kuat untuk melakukan pendekatan desain baik aktif dan pasif dengan cara yang tepat. Bagaimana sekarang tadi saya katakan tadi aktifnya. Bagaimana dengan pasif? Nah, pasif itu kita lihat komponen apa yang mempunyai peran besar di dalam konsumsi energi. Ternyata building envelope. Building envelope itu sangat arsitektural. Oke, jadi kita mendesain itu selalu berbicara tentang wajah. Tapi sekarang pertanyaannya, kita kalau mendesain wajah itu apa yang dipikirkan? Persoalannya adalah kita sebagai dosen, apa yang kita ajarkan kepada mahasiswa ketika kita mengajak mahasiswa menggores fasa? Apakah kita bicara tentang komposisi, point of interest, aksen, dan seterusnya? Harus. DNA arsitek itu harus indah, nggak usah diomongkan, dia kalau gores harus indah. Tapi ada hal lebih yang harus dia pertanggungjawabkan, yaitu bagaimana dia bertanggung jawab pada lingkungan dan klien untuk mencapai achievement yang berkaitan dengan seperti antara lain konsumsi energi. Building envelope menjadi sangat penting. Di luar lighting, kemudian people, fresh air, dan others. Nah, kalau kita bicara tentang building envelope, cara yang mengarah kepada pengendalian konsumsi energi, nanti larinya kemana? Larinya adalah kepada yang sangat, di SNI sudah ada ya, konservasi energi dilihat dari indikatornya OTTV misalnya. Saya tidak akan bicara OTTV-nya, tapi bicara konsepnya. Bahwa building cooling load dan building envelope itu sangat berkaitan. Bisa dilihat di sini misalnya. Ketika kita membicarakan tentang, misalnya kita bersepakat dengan efisiensi energi dilihat dari nilai OTTV. Apa yang dilihat? Nilai OTTV itu tergantung terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah heat conduction through wall. Artinya kita di sini akan memperhatikan pilihan-pilihan material untuk walls dan juga proporsinya antara wall dan window itu sendiri. Itu sangat arsitektural. Dan selama ini kita bicara solid void, memberikan ekspresi tertutup, terbuka, transparan, dan seterusnya. Tapi itu implikasi ini itu menjadi bagian yang harus dipertimbangkan. Kemudian satu lagi, yang terakhir, yaitu solar heat gain through windows. Ini ditentukan antara lain banyak. Salah satunya adalah selain kualitas dari material itu sendiri, perbandingan antara solid void, tetapi juga ditentukan oleh pembayangan.
Bagaimana kita memasang shading, sirip, menambah elemen-elemen itu, dan yang paling penting lagi juga orientasi itu akan menentukan. Sehingga berapa luas bidang yang menghadap pada orientasi yang tidak menguntungkan, itu akan menentukan efisiensi konsumsi energi. Nah, persoalannya adalah apakah kita pernah menganalisis fasad bangunan berdasarkan orientasi yang tepat. Nah, larinya kita akan bicara tentang diagram matahari, sun chart, kita akan bicara azimut, altitude, dan seterusnya. Sehingga pembicaraan itu tuh harus dilakukan mestinya, agar kita bisa praktek berarsitektur dengan profesional yang sesungguhnya. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa mungkin kita melakukan konsumsi energi karena berbicara tentang fasad itu adalah hal yang sangat arsitektural. Sepanjang kita tahu betul konsep dan ilmunya dan seperti itu. Nah, kemudian ini contoh, ini data dari GPCI yang menunjukkan apa yang bisa diefisiensikan. Ini yang merah ini adalah kondisi nilai pada saat original building. Kemudian dilakukan modifikasi pada bentuk bangunan. Jadi bentuk bangunan misalnya begini, bentuk bangunan dikaitkan orientasi ya. Jadi misalnya ketika kita mempunyai bentuk yang panjang, kemudian kita mengarahkan bidang panjang ke arah matahari yang paling tinggi radiasinya, di situ ada, di SNI sudah ada aturannya, kalau ke timur berapa, ke barat berapa, walaupun itu sebenarnya simplifikasi ya, karena kan simplifikasi hanya sekian arah begitu kan. Tapi itu menunjukkan ketika kita menentukan bentuk diletakkan pada orientasi tertentu, itu implikasinya adalah pada efisiensi di dalam konsumsi bangunan. Kemudian curtain wall insulation-nya yang ini, kemudian yang terakhir adalah shading. Apa yang terjadi? Ini lihat. Jadi yang original yang didesain dengan melakukan modifikasi building form, curtain wall insulation dan shading, maka selisihnya berapa? Dari 76 turun menjadi 28. 28 itu sudah di bawah standar. Ya, standar SNI kalau nggak salah 45, tapi yang progresif 35. Nah, ini 25 sudah sangat jauh. Jadi, tapi untuk menurunkan ini siapa? Ya arsiteknya. Arsiteknya dididik dalam pendidikan edukasi arsitektur oleh orang-orang yang mengajarkan semua ini. Begitu. Nah, sehingga adalah mungkin gitu. Kemudian, lighting. Nah, kalau kita bicara di lighting, tentu saja tidak hanya di lighting dengan pendekatan yang konvensional, tentu saja dengan passive design. Kita bisa dengan pendekatan tidak hanya berbicara tentang tangkapan bola langit melalui bidang bukaan, tapi juga kita bicara tentang bagaimana merekayasa skylight, bagaimana kemudian kita akan buat light tube, ya light tube yang dibawa dari atas ini sampai ke bawah. Ini gambar ini juga saya ambil dari sumber internet, saya mohon izin. Kemudian kita memasang bidang-bidang pantul yang reflected, yang bersifat cermin, sehingga lebih dalam lagi di lighting masuk. Yang semua ini nanti akan meningkatkan pemakaian di lighting pada satu harinya. Ini dikombinasi dengan desain zoning artificial lighting yang tepat, nanti digabung dengan smart building, maka akan menghasilkan efisiensi konsumsi bangunan. Yang pertama, yaitu design approach. Kemudian yang saya, keberapa ya itu? Pertama ya. Kemudian yang selanjutnya adalah desain prosesnya. Nah, kita bicara tentang desain proses, ini sampai berapa ya Bu Sarifah? Masih cukup ya? Masih cukup sekali Bu, silakan. Ya, desain proses. Ya, desain proses. Oke, kalau gitu saya agak rem ya. Tadi saya agak cepet ya. Tadi ngomongnya saya takut waktunya habis. Oke. Yang desain approach sudah. Tadi sudah kita lihat dan mungkin kita lakukan dengan catatan kita punya komitmen untuk mengembangkan diri dan mempraktekannya dalam dunia praktek dan dalam dunia pengembangan ilmu arsitektur. Kemudian desain proses.
Nah, kalau kita bicara desain proses, ada dua hal, yaitu dilihat dari desain prosedur stages-nya. Ya. Dan nanti saya masih agak kesulitan sampai saya menulis slide ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, Bu Sarifah, ini dimasukkan ke kategori apa ya, performance based design itu, pembagian berdasarkan apa ya, gitu ya, saya agak. Nah, tapi yang baru bisa saya tulis ada desain prosedur stages. Kita tahu bahwa kita yang konvensional ya, bahkan tradisional, kita mungkin mengenal ya tahapan proses desain yang WAIT gitu, misalnya programming, planning, and design. Kita bicara tentang programming, kita bicara tentang manusianya, planning kita bicara tentang informasi fungsi, kemudian desain kita berbicara informasi tentang model-model arsitektural yang tangible-nya. Itu dibagi dalam stages, di mana orang yang berperan di situ akan bekerja pada stage-stage-nya. Atau kemudian kita bicara yang punyanya Hesberger, misalnya. Punyanya Hesberger ada planning and design, di mana di dalam planning itu sendiri ada site suitability, ada visibility study. Disitulah ditetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya politis, gitu, politis dalam tanda petik ya, politis dalam tanda petik untuk target capaian desain. Orang yang ada di situ siapa, kelompoknya jelas. Kemudian masuk kepada desainnya Hesberger. Kalau saya kombinasikan di dalamnya ada programming, planning, design. Kemudian setelah selesai masuklah kepada tahap yang selanjutnya construction, kemudian operasional bangunan, dan kemudian ada penghancuran bangunan dan seterusnya. Itu tahap-tahap itu saya pikir semua sudah jelas dan masing-masing orang duduk di tempatnya. Nah, tapi kemudian integrasinya menjadi kurang. Dan justru integrasi itulah yang memungkinkan kita untuk melakukan lintas target sehingga lebih efektif di dalam melakukan proses desain dan hasilnya pun lebih. Ini saya ambil di GBCI juga. Jadi di dalam pendekatan proses desain yang integratif itu, stakeholder itu bekerja dalam teamwork yang tidak linear, tapi mungkin integrat radial ya, kalau kita gambarkan radial. Tapi tetap masing-masing punya tanggung jawab yang jelas. Gitu. Tetapi ada yang menginterfaskan di situ. Jadi kita kan terbiasa, nanti kalau desainnya sudah jadi, dengan tambah potongan jadi, orang struktur baru masuk. Dan yang paling belakang nanti orang MEE, gitu kan? Seperti itu. Tetapi pendekatan integratif tidak, bahkan dari awal pun kita sudah mentarget, oke, chiller kita nanti seperti ini. Karena chillernya seperti ini, oke, maka beban AC-nya nggak boleh lebih dari sekian. Karena beban AC-nya nggak boleh lebih dari sekian, maka OTTV-nya harus sekian. Karena OTTV-nya harus sekian, maka desain fasadnya, yang lain-lain, arsitek ya sekian gitu. Jadi ada integrasi yang mungkin kalau saya katakan blended ya nggak juga begitu. Tapi bahwa stakeholder itu tidak diplotkan pada stage-stage yang konvensional. Gitu. Yang kita bisa lihat di situ, bahkan di dalamnya stakeholder itu akan berkembang sesuai dengan profesi yang sekarang ada, misalnya GP dan seterusnya. Bu Sarifah GP ya. Dan saya yakin ada teman-teman GP juga ada di sini. Itu di awal sudah masuk di sana. Sehingga tahu betul apa yang harus. Jadi GP mendampingi klien. Sehingga klien tahu membahasakan di dalam bahasa-bahasa yang bisa diterjemahkan di dalam keputusan desain, khususnya untuk pengendalian konsumsi bangunan. Nah ini ini gambaran yang saya ambil dari GBCI bahwa ternyata dengan kerja yang terintegrasi, mohon concernnya ya di sini bukan arsitek involvement ya, architectural involvement. Ini bukan engineer involvement, tapi engineering involvement. Mengapa saya kok sangat concern di sini? Karena saya sering melihat orang membelah diri bahwa ada arsitek dan ada engineer. Kalau menurut saya, memang kita duduk di dominasi tertentu, tetapi seorang arsitek dia harus juga engineer.
Dan seorang engineer yang bekerja di bidang arsitektur dia harus memahami terminologi, konsep-konsep arsitektural. Jadi sebenarnya yaitu blended. Dalam sistem pembelajaran juga mestinya ya ia di dalam concern subbagian, tapi ketika dia menjadi manusia yang arsitek itu dia tidak bisa dibelah seperti itu. Nah, ini kita lihat ketika terjadi proses desain yang terintegrasi dengan baik, energy in daylight programming, apa yang terjadi? Maka ini sudah turun. Kemudian building envelope, itu terjadi integrasi, turun lagi. Kemudian envelope, optimizing, yang dikerjakan secara terintegrasi, turun lagi. Kemudian ketika passive design integration dilakukan, jadi saya katakan tadi bahwa kita kan selalu menganggap bahwa kalau aktif sama pasif dipisah ya, tidak seperti itu juga. Ketika kita bicara tentang aktif, bicara tentang beban AC, itu sebenarnya ada asumsi yang kemudian nanti disupport oleh pasif strategi. Nah, ketika itu menjadi satu kesatuan, apa yang terjadi? Energinya turun. Kemudian HVAC aktif, sistem integrated, itu juga turun. HVAC sistem sizing, itu ya, ini kan orang-orang engineer gitu, engineer yang sangat-sangat engineer gitu ya. Di sini mungkin arsitek sudah tidak bisa berbicara terlalu banyak, mungkin sudah ada istilah-istilah yang sudah tidak bisa dipahami gitu. Saya juga kadang-kadang ya nggak paham gitu kan. Ya puluhan kadang-kadang yang nggak paham. Kemudian renewable energy generation. Apa yang terjadi? Ini apa? Bahwa sekarang berbicara tentang gaya mendesain yang mendatangkan orang MEE di belakang gitu kayaknya sudah nggak pas ya. Tentu saja orang MEE yang saya pikir yang terupdate untuk istilah-istilah atau untuk komitmen pada pengendalian konsumsi energi. Nah, ini adalah yang pertama tadi yang berkaitan dengan pendekatan prosedur desain, yaitu saya mengusulkan integratif desain. Dan yang selanjutnya adalah ini yang sudah mulai ke programnya Bu Sarifah ini, yaitu yang berkaitan dengan pendekatan performance based design. Nah, pertanyaannya sebelum saya menjawab, atau saya katakan dulu, apa itu performance based design? Jadi kalau kita terminologi performance based design memang sekarang lebih banyak dimaknai sebagai terminologi untuk mendefinisikan di level teknis. Tapi sebenarnya bagi saya performance based design itu bisa diangkat ke level paradigma. Kita menjadi nama dari paradigma, kemudian dari paradigma itu melahirkan banyak konsep, dan dari konsep itu melahirkan model, itu ada tools. Gitu. Ini yang orang kalau bicara performance based design itu selalu larinya kepada building simulation gitu ya. Betul. Ya, gitu ya. Kalau bagi saya building simulation itu adalah pembicaraan performance based design pada level model gitu. Tetapi sebenarnya yang harus kita kembangkan itu adalah tidak hanya di situ. Jadi kita tidak hanya canggih di dalam memodelkan, kita harus sampai kepada konsep dan bahkan sampai paradigma. Artinya apa? Performance based design ini harus menjadi sikap, bukan hanya sebagai modeling. Nah, apa itu performance design? Adalah sebuah pendekatan yang fokusnya adalah pada kinerja bangunan. Jadi kalau kita mendesain itu, kita kan kebiasaan menyusun konsep desain. Oh, nanti bukaannya itu sekian persen dari sekian gitu. Kalau itu sudah tercapai maka itu adalah sudah memenuhi gitu. Tapi kalau performance based design adalah bukan itu yang dijanjikan, bukan kepada konsep metode mencapai hasil, tapi hasilnya yang dijanjikan. Kinerja bangunannya yang dijanjikan. Ini saya mengquote Pak Eri. Pak Eri mengatakan bahwa sebenarnya yang dijual arsitek itu apa? Saya sangat terkesan ketika dia presentasi. Banyak yang menjawab beliau. Banyak yang salah, saya salah juga gitu ya. Sama Bu, Pak Eri Junaidi ya Bu ya? Ya Pak Eri Junaidi, itu mudah-mudahan ada temannya Pak Eri juga ada di sini. Saya sangat terkesan dengan beliau. Ya, bahwa yang dijanjikan arsitek itu adalah kinerja ruang. Arsitek dibayar sekian persen dari ini tuh bukan menjanjikan fasad yang bagus,
tetapi menjanjikan fasad yang bisa menghasilkan ruang dengan kualitas di lighting yang bisa membuat dia membaca dengan nyaman, dia bisa secara psikologis, bahkan sekarang ketika bicara COVID, dia bisa yakin ruangannya itu bisa memungkinkan virus COVID-19 itu kalau udah COVID sudah nggak bisa bilang virus ya. COVID-19 itu bisa musnah di dalam ruangan dia. Itu yang dijanjikan adalah kinerja ruangnya. Sehingga ketika mendesain yang dicari adalah kinerja bangunan apa yang akan dijanjikan. Nah, kemudian dicirikan di awal itu adalah mendefinisikan kinerja bangunannya, dan di akhir desainnya dia menguji desainnya sebelum disuguhkan kepada klien, bahwa dia menguji dan membuktikan kepada klien, maka desainnya sudah mencapai kinerja yang diinginkan. Nah, persoalannya adalah bahwa mendesain bangunan itu lain dengan mendesain mobil, lain dengan mendesain motor. Kalau mendesain motor, produknya bisa ribuan, kita bisa bikin satu prototipe. Kita bisa membuktikan dengan empiri nyata. Tapi kalau bangunannya satu, mau dibuktikan dulu, nggak mungkin. Maka kita harus punya alat untuk membuktikan. Disitulah simulasi bangunan menjadi penting. Jadi, artinya performance based design itu jelas sangat gayet dengan simulasi bangunan, karena itu adalah alat yang paling efisien untuk membuktikan kinerja. Dan yang paling visible untuk membuktikan ke klien bahwa desainnya sudah mencapai kinerja. Tetapi bukan berarti performance based design itu artinya simulasi bangunan. Itu yang mau saya sampaikan. Ada yang lebih tinggi lagi diangkat, bahwa yang kita janjikan dalam desain adalah kinerja bangunannya. Nah, itu adalah performance based design. Nah, pertanyaannya mengapa itu menjadi penting? Nah, dalam cerita rangkaian dari awal sampai akhir tadi disampaikan bahwa komitmen klien sekarang itu sudah sangat tinggi menuntut kepada bangunan dalam konsep high performance building. Itu sudah, coba Bapak Ibu sekalian, teman semua update. Itu sudah merupakan bagian komitmen mereka. Yang paling tangible bisa dijelaskan, misalnya sekarang kita misalnya latar belakangnya apapun, boleh itu latar belakangnya adalah kaitannya untuk promosi komersial atau apapun, itu boleh lah ya, gitu ya. Tetapi endingnya kan sama-sama itu pada penurunan konsumsi energi bangunan dan meningkatkan kualitas lingkungan, begitu. Walaupun belum sampai kepada green misalnya, apapun itu, tetapi itu sudah merupakan hal yang umum sekarang. Bahkan tenan kemarin waktu kami alhamdulillah punya kesempatan, terima kasih jurusan arsitektur, banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti ini yang mengajak teman-teman mahasiswa untuk kemarin ke Arcadia Tower, ke Unilever dan seterusnya. Mereka itu bahkan tenannya itu penyewa end user teman. Itu mereka itu malah meminta mereka akan menyewa bangunan yang concern kepada green, dalam hal ini dinilai dengan tools yang sekarang kita kenal GPGI dan seterusnya. Artinya itu sudah menjadi style, perspektif, paradigma. Oleh sebab itu maka mau nggak mau ya performance based design menjadi hal yang sangat tepat. Kemudian di sisi lain di dalam memenuhi achievement itu konsekuensinya adalah ada financial consequences yang ditanggung oleh klien. Yaitu misalnya kalau yang teman-teman yang sudah belajar GP dan seterusnya atau teman yang lain, saya pikir saya tahu payback period itu juga ditagih sama klien. Kita kan harus menegosiasikan antara kinerja bangunan, rating tool apa yang akan dicapai, tapi payback periodnya berapa, itu kan klien juga minta. Nah, ketika itu harus ditemukan, kalau payback periodnya yang disanggupi klien sekian, maka mungkin achievement-nya sekian ya. Tapi kan itu harus terukur. Uang yang dikeluarkan kan harus dibuktikan. Begitu. Sehingga kita harus bisa menjamin ada kinerja yang bisa ditunjukkan di dalam sebelum didesain. Begitu. Sebelum dikonstruksikan. Kemudian tuntutan akan sistem integrasi. Nah, itu semua akhirnya mengantar
saya mengusulkan pengendalian konsumsi bangunan itu dilakukan melalui pendekatan performance based design. Nah, kemudian kalau kita bicara performance based design, maka kita harus punya tools yang tepat. Nah, tools yang tepat itu apa? Kita nggak mungkin melakukan penelitian bangunan, kita bikin model bangunan 1:1, kemudian kita cermati perilakunya, kemudian kita lihat kinerjanya, baru kita bangun lagi. Nggak mungkin. Kecuali kalau misalnya dulu ada kebijakan, dulu zaman presiden, yang sebelumnya ada 5.000 tower apartemen akan dibangun sekarang dan seterusnya lah. Kita bisa membuat satu model untuk uji coba, kemudian setelah kinerjanya bagus kita multiply-kan, jadi bangunan yang kita bangun sebagai prototipe untuk membangun tower yang sekian dan seterusnya. Tapi itu kesempatan yang langka begitu. Atau kita mendesain rumah di perumahan, itu bisa kita seperti itu. Tapi bagaimana dengan bangunan yang ya modelnya ya bangunan itu sendiri. Jadi bangunan itu sebagai hipotesis gitu. Nah, maka kita harus punya tools yang tepat. Tepat itu adalah tepat dari aspek visibility-nya untuk diadakan, tepat dalam arti validitas membuktikannya. Nah, itulah makanya mau nggak mau kita akan belajar tentang building simulation. Itu adalah hal yang penting. Walaupun saya berapa kali ikut ya Bu, tetapi saya masih. Jadi kalau teman-teman di sini menanyakan skillnya, saya ya hanya tahu konsepnya begitu. Tapi saya pikir orang punya tugas sendiri-sendiri gitu kan. Jadi artinya performance based design itu tools-nya adalah building simulation. Oleh sebab itu maka saya juga mengajak teman-teman nih yang sekolah S3 termasuk Bu Sarifah gitu. Sebenarnya kita punya peluang besar loh. Yang mengetahui arsitekturnya itu seperti apa, dia ingin seperti apa kan orang yang bekerja pengembang ilmu arsitektur kan. Nah, yang mengembangkan tools-nya itu ya orang arsitek itu sendiri. Nah, masih banyak peluang ya sekarang ini yang karena banyak tools itu dikembangkan di asumsi-asumsi dengan kondisi empirik barat. Bukan barat yang menjadi masalah, adalah subtropis dan tropis itu berbeda. Sehingga asumsi-asumsi desainnya beda. Nah, ketika asumsi desain beda, sebenarnya tool itu tidak terlalu valid gitu loh. Nah, ini persoalannya kita kan nggak punya gitu loh. Maaf, mungkin karena saya nggak paham, karena mungkin pengetahuan saya yang naif, mungkin ada, saya nggak tahu gitu ya. Tapi masih sedikit gitu kan. Nah, payahnya lagi kadang-kadang kalau kita main-main simulation itu, besok Bu Arif ke sesi kedua itu, kita itu tidak tahu konsep waktu mengeklik di inputnya itu gitu loh. Sehingga ini input ini tuh menggambarkan apa toh begitu. Sehingga menurut saya belajar tentang simulasi itu harus didahului dengan pengetahuan konsep yang kuat tentang substansi itu sendiri. Karena kalau tidak kita hanya main-main klik keluarnya gambar yang berwarna-warni sangat indah, tapi kita tidak memahami konsepnya begitu. Bahkan kita salah nunyul misalnya. Data iklimnya nunyul itu apa ya? Kita salah ngeklik gitu loh. Yang akhirnya kemudian tidak menunjukkan kinerja apapun pada bangunan yang sedang kita uji. Nah, ini adalah Ibu sekalian, teman-teman, kalau Bapak Ibu tanya ya tidak menguasai gitu ya. Ini nanti akan diteruskan Bu Sarifah. Jadi ini saya tanya Bu Sarifah, sebenarnya yang sudah berkembang building simulation itu apa saja? Ini yang saya dapatkan Bu Sarifah, ada NVMesh, SketchUp plugin, Chronologies, Sapphire, cantik sekali, gitu kan namanya, Autodesk Format, Edge, Building Application. Nah, masing-masing punya karakteristik output dan input yang masing-masing. Saya tidak paham sama sekali gitu. Tapi dalam hal pengantar ini harus saya sampaikan untuk menginterviskan ke Bu Sarifah nanti. Saya dan menurut informasinya untuk yang selanjutnya kita besok tahap kedua lab digital jurusan arsitektur UII akan melanjutkan kepada yang energi bus ya Bu. Ya.
Mana di dalam energi itu kita akan akrab harusnya dengan input thermal zone condition and HPAC system yang tadi kita bicarakan di awal, ada sentral, desentral, VRF, macam-macam, balance based solutionnya, heat and mass transfer, illumination and glare calculation, tadi sudah saya sampaikan, gitu kan, energi, dan kemudian akhirnya menghasilkan output. Saya tidak tahu, salah satunya adalah banyaknya energi yang dihasilkan ya Bu. Betul. Yang dikonsumsi. Nah, itulah yang berkaitan dengan pendekatan dana. Nah, bagaimana dengan operasionalnya? Operasional aspek of the building-nya adalah smart building. Bagaimana desain itu dioperasikan secara efisien, maka pengoperasiannya tidak memberikan celah untuk teledor dalam tanda petik. Bagaimana bisa terhindar dari itu? Maka dengan smart building. Semua device yang disiapkan dihubungkan dengan jaringan sesuai dengan komponen-komponen bangunan yang fix, sesuai dengan perilaku manusianya, dan sesuai dengan kondisi iklim yang ada. Diinterfacekan. Nah, maka operasional bangunannya adalah dengan smart building. Tapi smart building adalah ilmu yang saya pikir masih sangat berkembang dan masih bisa dikembangkan. Juga teman-teman yang mau sekolah S3 bisa mengembangkan. Saya pada tataran mengenal. Jadi kalau tanya lebih lanjut, mari kita belajar bersama. Saya sendiri juga ingin belajar, begitu ya. Memang tidak ada tua untuk istilah belajar. Ya. Dalam hal belajar kita harus mendudukkan diri sebagai muda, gitu ya. Karena kalau kita sudah mendudukkan diri sebagai tua ya sudah, gitu kan. Muda dan tua itu pilihan, gitu kan. Tapi kalau kronologis lahir itu takdir ya, tahu seperti itu, Buyan ya. Biar nggak terlalu serius. Nah, dari semua itu maka kesimpulannya adalah bahwa ketika kita membicarakan tentang konsumsi energi, maka itu adalah hal yang kritis, penting, dan mendesak. Sehingga itu harus menjadi perspektif kita di dalam bertindak, berlaku, dan berpraktek di dalam beraspektif. Kemudian, kontrol energi consumption dalam bangunan adalah mungkin dan harus. Kemudian yang ketiga, pengendalian konsumsi energi itu dapat dilakukan melalui 3 hal. Pertama, melalui building design approach strategis, yaitu bagaimana kita menetapkan metode teknik di dalam aktif dan pasif design. Kemudian di dalam building design proses ada 2 yang bisa potensial untuk mengendalikan konsumsi energi bangunan adalah pendekatan integratif design dan performance based design. Kemudian kita punya tools yang paling mungkin untuk dilakukan dalam konteks arsitektur, tidak menutup yang lain, tidak menutup yang non-simulation, asal dalam kesempatan yang tepat, yaitu building simulation. Kemudian yang terakhir, building operasional melalui dengan smart building. Nah, itu kira-kira konklusi saya. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau bisa dijawab ya saya jawab, kalau tidak bisa saya jawab di PR-kan atau kita jawab bersama-sama. Demikian dari saya, terima kasih. Saya Sugini, saya juga punya pusat studi namanya Susbek Sustainability yang saya senang kalau teman-teman. Terima kasih yang bisa saya sampaikan untuk inisiasi belajar bersama kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Sugini. Ya. Ya, paparan yang sangat menarik ya Bu Sugini. Kita jadi tahu nih untuk belajar software kita perlu tahu juga konsepnya. Jadi bukan ngeklik lagi nih. Itulah kenapa Bu Sugini wajib sekali memang untuk mengisi sesi ini ya, untuk sebagai akar dari bagaimana kita akan mempelajari konsumsi energi, kemudian performa dan kinerja bangunan. Ya, baik.
sebelum saya lanjut dengan materi pengantar saya untuk sesi besok Senin, saya akan bacakan dulu. Ini ada respon dari Pak Marwoto Petaruka. Selamat sore Pak Marwoto Petaruka. Kita bersedia ini ya Bu, diskusi langsung ya Bu ya? Ya, nggak apa-apa. Ya. Pak Marwoto menanyakan apakah ada sistem aplikasi pengaruh orientasi bangunan terhadap sinar matahari langsung yang bisa membantu mengurangi energi atau radiasi matahari langsung terhadap bangunan. Wah, ini gimana ini responnya, Bu? Kalau ini responnya ini kayaknya yang jawab Bu Sarifah ya. Karena saya pikir di dalam software-software itu biasanya ada input yang berhubungan dengan orientasi dan device, serta dimensi device, material device yang nanti implikasinya kepada outputnya kepada konsumsi energi. Jadi saya pikir kelihatannya banyak begitu ya, tapi yang mana dan bagaimana karakteristiknya saya mungkin kurang terlalu paham, Pak. Tapi terima kasih pertanyaannya dan responnya. Mungkin Bu Sarifah yang menjawab begitu, atau mungkin teman-teman ya. Ya, ini sebenarnya akan dibahas secara lebih mendalam besok Senin di sesi kedua. Maksudnya memang sengaja disusun sebagai series seperti ini karena itu tadi konsep tentang performa bangunan, tentang performance based design itu tidak akan mungkin bisa dibahas dalam satu sesi. Bahkan juga teman-teman di Green Architecture, halo mahasiswa Green Architecture, ampuan Bu Aisyah Zakiyah, juga mengeluhkan bahwa Bu, apakah bisa belajar dalam satu sesi webinar? Ya memang tidak bisa gitu. Tapi setidaknya dengan kita belajar bersama di sini, kemudian mengakarkan, menghunjamkan akar konsepnya itu, kita tidak lagi berlaku sebagai pengoperasi software saja gitu. Jadi sehingga kita punya landasan lebih baik tentang itu. Baik, terima kasih Bu Sugini, paparannya menarik sekali. Apakah ada respon lagi banyak Bapak Ibu sekalian? Kalau misalnya kita bahas dari paparan Bu Sugini tadi, juga ada beberapa yang bisa kita respon terhadap pertanyaan Pak Marwoto ini ya, Pak Marwoto Pataruka. Contohnya Chronolux, kemudian kita bisa juga optimasi juga dengan Energy Plus dan Open Studio juga bisa. Nanti saya akan tunjukkan beberapa hint-nya atau beberapa teaser supaya pada saat besok Senin Bapak Ibu kami undang kembali untuk bisa hadir di sesi kedua ini. Apakah ada respon lagi yang terkait dengan konsep pada Bu Sugini? Tidak ada. Baik, kalau misalnya tidak ada, izinkan saya. Jadi hari ini saya berlaku sebagai moderator maupun apa istilahnya, pemberi teaser ya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi sebagai host dan juga sebagai pemberi teaser untuk pertemuan selanjutnya. Izinkan saya men-share. Oh ini ada respon, maaf, dari Mas Fajrul Fadli. Kita bahas dulu ya Bapak Ibu sekalian. Maaf Bu, apakah memungkinkan menggunakan penghawaan alami pada high-rise building guna meminimalkan konsumsi energi AC pada bangunan? Ini sepertinya pertanyaan untuk Bu Sugini. Jika memungkinkan, apakah masih tetap nyaman menggunakan penghawaan alami pada high-rise building? Silakan Bu Sugini mungkin bisa menjawab pada tataran konsep dulu. Oke, terima kasih. Kita mengetahui bahwa angin punya karakteristik yang berbeda pada level-level ketinggian tertentu. Sehingga ada level-level ketinggian yang mungkin sudah tidak terlalu ramah lagi untuk digunakan sebagai penghawaan alamiah. Ya, misalnya kalau bangunannya sudah 100 lantai dan seterusnya, maka angin itu sudah sangat kencang, sehingga ketika kita buka, maka kabur semua itu. Kalau rental office mungkin kertas, kalau masih ada kertas gitu. Atau apapun yang ada di situ akan berterbangan semua dan seterusnya. Sehingga dan juga karakteristik udaranya sudah menjadi berbeda dan seterusnya. Sehingga tergantung ketinggian bangunannya dan tergantung itu jatuhnya pada zona angin yang mana. Nah, sehingga kalau untuk high rise mungkin tidak terlalu disarankan kalau tidak dengan rekayasa tertentu. Misalnya digunakan
tapi dengan teknologi tertentu sehingga angin itu dilunakkan. Teknologinya seperti apa? Nah, marilah kita kembangkan. Saya yakin itu ada. Tapi kalau langsung dengan konvensional dibuka jendela langsung, saya pikir tidak seperti itu. Mungkin kemarin waktu teman-teman main ke Arcadia atau ke Unilever ya? Ke Arcadia. Itu bangunannya, saya lupa berapa lantai itu. Maka di sana itu ketika membuat roof garden, di mana orang yang di kantor itu bisa keluar, maka dikasih kaca yang cukup tinggi sampai setinggi kepala manusia. Karena apa? Karena anginnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dinikmati dengan cara yang seperti biasa gitu. Nah, sehingga apakah mungkin? Kalau pertanyaan mungkin dan tidak, jelas mungkin asal dengan teknologi. Tetapi kalau secara konvensional itu tidak terlalu umum begitu. Gitu, dan menyulitkan. Tapi kalau digunakan bahkan itu bunyi ya. Mungkin kalau kita pernah tinggal di apartemen lantai sekian itu, ketika malam itu anginnya bunyi sampai mendesis gitu. Jadi kita bisa bayangkan kalau itu masuk gitu dan seterusnya. Nah, sehingga kira-kira seperti itu, Bu. Mudah-mudahan bisa menjawab, atau mungkin kalau ada teman lain yang mau menjawab lebih tepat, silakan. Terima kasih Bu Sukini. Mungkin Bapak Ibu lain ada yang bisa sambil berdiskusi ya, sambil merespon juga pertanyaan berikut. Kemudian, ini ada respon lagi dari Pak Andi SR. Maaf, mungkin agak sedikit melenceng dari topik. Oke, karena ini diskusi tidak apa-apa, Pak. Tetapi masih seputar simulasi bangunan. Pertanyaannya, apakah ada saran software untuk simulasi CFD, Computational Fluid Dynamics, yaitu simulasi pergerakan angin? Wah, ini... Dan sekarang berkembangnya metode modeling berbasis BIM. Adakah keuntungan dan kelebihan dari metode ini dalam membantu perkembangan simulasi bangunan? Enggak usah gini. Apakah ada respon? Nah, ini jawabannya ini kayaknya kamar sebelah yang menjawab gitu. Tapi saya hanya, ini mungkin matching atau tidak, saya hanya nggak matching ya. Begini, bahwa penggunaan BIM itu ada levelnya, level 1, level 2, level 3, level 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, maka dengan adanya kinerja bangunan ini, maka penggunaan BIM harus ada di level yang saya agak lupa level berapa yang di atas dari level untuk kepentingan bil untuk menentukan biaya bangunan, untuk BIM untuk memanage konstruksi bangunan itu ada. Tapi salah satunya adalah BIM yang ketika kita mendesain, di situ kita akan tahu jumlah energi, bahkan tidak energi yang dioperasikan tapi embodied energinya. Nah, itu mungkin Bu Arif, Bu Sarifah yang bisa menjawab. Tapi ada level-level, saya agak lupa level berapa gitu ya. Kalau sampai kepada untuk perhitungan RAB saja itu level berapa dan seterusnya, ada level 3 ya yang RAB itu. Iya. Kalau yang kinerja bangunan level 4 ya. Ada lagi level yang untuk sampai kepada manajemen konstruksinya. Baik, terima kasih responnya Bu Sugini. Ini terima kasih juga Pak Andi sudah mengangkat pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi sebenarnya sekarang juga ada, selain BIM, ada juga BEM, BIM. Atau kalau Pak Eri Junaidi mengatakan bahkan BOOM juga ada, Operation Management dan lain sebagainya. Jadi saya rasa software-software itu pasti banyak pilihannya, tapi kita akan bahas lebih lanjut nanti pada saat sesi simulasinya itu. Kita compare antara beberapa software, atau bukan merujuk kepada jenis softwarenya, tapi mungkin kelompok analisis yang bisa dilakukan dengan simulasi-simulasi basis komputer gitu, Bapak. Tentu saja ini bisa banyak keuntungannya dan kelebihan dari metode BIM ini untuk evaluasi kinerja bangunan, karena bagaimanapun juga sudah sangat terukur ketika kita menggunakan BIM. Apapun yang digambar di situ, maka sudah materialnya sudah embedded, kemudian karakter materialnya, bahkan
kita bisa langsung build up OTTV secara langsung sebenarnya kalau dibutuhkan, karena OTTV itu atau overall thermal transfer value itu sangat penting juga untuk mempertimbangkan embedded energi dalam bangunan dan untuk memilih finishing dan lain sebagainya, memilih material dalam bangunan. Saya rasa kansnya sangat besar untuk bisa mendapatkan keuntungan dari modeling-modeling tersebut, Pak Andi. Terima kasih responnya. Kemudian ada Pak Marianus Bahan Welu. Selamat sore Bu, selamat sore Pak Marianus. Senang sekali bisa bertemu di sini. Mau tanya, ketika simulasi, data iklim yang sesuai dengan lokasi setempat adalah sangat penting. Ya, betul Pak. Nah, pertanyaannya dari mana kita mendapatkan data iklim yang sesuai dengan format software, misalnya Ecotech atau Design Builder. Karena yang dari BMKG misalnya tidak tersedia. Sebenarnya Bu Sugini mungkin ada respon tentang data iklim? Saya ini kayaknya yang jawab Bu Sarifah deh, tapi saya pernah waktu training sama Bu Sarifah sama-sama ya, saya lupa. Bu Pak Eri Junaidi itu yang Energy Plus ya itu. Bahwa kalau di luar negeri ya, itu kita bisa ngeklik kemudian data iklimnya keluar semua gitu loh. Tapi itu berbayar. Saya nggak tahu dia dapat datanya dari mana gitu ya. Kemudian itu bisa mungkin include masuk kepada software yang akan kita kalau data weather itu BMKG belum masuk ya Bu Sarifah. Sebenarnya sudah ada tapi berbayar dan tidak bisa diakses publik, itu masalahnya. Nah itu persoalannya ya. Jadi saya sampaikan. Tapi sudah banyak sekali researcher Indonesia yang kemudian akhirnya atau ada beberapa yang melakukan riset terhadap EPW itu atau terhadap weather data tersebut. Masalahnya adalah kita berarti harus build up weather data itu secara akumulatif sepanjang 10 tahun atau dalam periode tertentu. Itu yang menjadi sulit gitu. Atau tapi saya bisa katakan sulit tapi bisa dilakukan supaya lebih positif gitu ya. Bisa dilakukan. Itu yang saya maksud bahwa ada komitmen bersama semua stakeholder termasuk pemerintah dengan jajarannya, sehingga menyediakan data yang mudah untuk kita mendesain yang nanti kembalinya juga kepada masyarakat dan pemerintah, antara lain juga dengan tadi itu sharing data kepada publik dan seterusnya. Betul. Ini ada pertanyaan lagi tuh dari Mas Imron Effendi. Jadi beliau merespon, mohon maaf Bu, menyambung pertanyaan dari Pak Fajrul Fadli terkait penghawaan alami untuk high-rise building. Izin menanggapi dari jawaban Bu Sugini yang menyatakan bahwa penghawaan alami dapat diaplikasikan pada high-rise building, namun dengan teknologi. Pertanyaannya berikutnya adalah, apakah hal tersebut masih dapat dikatakan passive design? Padahal sudah menggunakan teknologi. Monggo Bu, responnya Bu Sugini. Ya, jadi begini, kata kunci dari bedanya pasif ke aktif adalah pada effort. Pada effort. Effort di luar komponen bangunan itu sendiri. Nah, sementara kita juga bisa membuat teknologi-teknologi yang sifatnya mungkin, maaf istilah saya mungkin agak keliru ya, mekanis begitu, yang digerakkan dengan alam itu sendiri. Misalnya kalau kita bicara tentang ada teknologi namanya wind catcher misalnya. Wind catcher itu mengapa disebut dengan pasif? Dia kan ada motor turbinnya. Mengapa dia ada teknologi turbinnya? Mengapa dia disebut pasif? Karena dia tidak memakai energi. Dia bergerak karena ada aliran angin. Sementara dia didorong di bawah dengan solar chimney. Solar chimney-nya itu nanti ada menggunakan prinsip buoyancy yang akan mengangkat. Ketika diangkat, maka udara yang di bawah itu akan jadi saling menguatkan antara gerakan menghisap dan gerakan mengangkatnya itu sendiri. Sehingga itu secara teori itu akan menimbulkan pergerakan turbin wind catcher-nya itu. Nah itu ya pasif gitu. Tapi ada alatnya, ada teknologinya gitu. Tapi tidak menggunakan effort lain gitu. Effort lain misalnya dengan menambahkan listrik dan seterusnya. Tapi ada teknologinya yang menggunakan tadi itu konsep-konsep teoritis yang dikembangkan secara kemudian menjadi terrealisasi menjadi teknologi yang masih masuk dalam pasif design.
saya pikir banyak ya kalau kita browsing di internet itu ada catcher, turbin, macam-macam itu. Dikombinasikan tentu saja dengan mesti ada yang juga agak hybrid ya. Jadi hybrid juga ada gitu. Jadi adalah mungkin sekali, tetapi biasanya hybrid dan ada teknologi bahan misalnya. Teknologi bahan yang memungkinkan terjadinya proses-proses yang sifatnya teoritis itu menyaring angin-angin itu dengan tepat. Tambah lagi dengan smart building dan seterusnya. Begitu. Kira-kira mudah-mudahan memberikan jawaban yang mengena. Bisa dibayangkan. Baik, terima kasih Bu Sugini. Ini Bu Rizky Fitria merespon bahwa kita bisa coba akses weather file di sini, www.ladybugtools.epwmap. Jadi ada peta yang istilahnya mengkompilasi data weather data.epw yang bisa diakses oleh seluruh pengguna gitu ya. Hanya masalahnya memang persebarannya ya Bu ya, yang di persebaran untuk ketersediaan .epw map itu tidak seluruh area tersedia. Kalau boleh saya sharekan di sini. Boleh mungkin Bu? Okay. Mungkin biar gayut. Okay. Nah, ini adalah link yang dari Ladybug tadi, .epwmap. Nah, kita bisa lihat bahwa persebarannya seluruh dunia terkumpul pada area-area yang memang kota-kota besar, begitu ya. Kita lihat di Indonesia mungkin yang sangat relatable dengan kita, yang kita akan sangat mungkin menggunakan datanya. Di Jakarta kita bisa lihat di sini, kita bisa download dari One Building di sini, kemudian dan lain sebagainya, ya. Tapi masalahnya ini ya, tidak seluruh area terdapat weather datanya, tapi bisa diakses gitu. Ini kita lihat kalau misalnya di Yogyakarta, ini maaf sangat Yogyakarta sentris gitu ya, karena supaya terkait dengan lokasi kita, ini belum ada weather data yang terpublish. Tapi basically setiap kota besar itu ada weather datanya. Kita bisa lihat di sini Singapore. Ini bahkan sudah ada nge-link dengan DOE, jadi sudah cukup valid data weather data yang diupload di situ. Kita bisa lihat di situ. Terima kasih sekali lagi Bu Mutia tadi. Saya akan stop share. Ya, Bu Rizky Fitria Madina, betul Bu, biasanya pakai weather station di airport kalau di Indonesia, betul. Sekarang sudah sangat banyak diakses. Dan juga bahkan kalau misalnya di Jogja ada, atau di kota-kota besar lainnya, di setiap kota di Indonesia ada weather station sebenarnya yang kita bisa akses juga datanya. Gitu. Hanya mungkin kita harus olah terlebih dahulu untuk bisa kita gunakan. Gitu. Jadi ada weather station yang bisa kita gunakan datanya di situ. Baik, Bapak Ibu jika diperbolehkan, Bu Sugini terima kasih tadi responnya sangat menarik sekali dan kita jadi paham akar permasalahannya untuk melaju kepada pengantar ke software atau ke peranti lunaknya. Saya akan izinkan saya untuk men-share satu presentasi singkat saja supaya kita punya gambaran tentang apa yang akan kita pelajari di webinar selanjutnya. Kita sama-sama belajar ya. Jadi ini tentang Energy Plus dan Open Studio untuk simulasi energi dan performa bangunan. Mengapa kita memilih keduanya ini? Basically karena keduanya sangat linked gitu ya. Kemudian dia relatively based on research. Jadi bukan dari pengembang yang pengembang yang berbayar dan lain sebagainya. Jadi bisa diakses secara publik gitu. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah supaya semua orang juga bisa mempelajari ini dengan optimal dan juga tidak bias datanya, relatif tidak bias. Kemudian kira-kira prosesnya nanti kita akan menggunakan satu software. Belum share screen ya? Oh iya, maaf. Ya. Ibu. Ya. Kita akan kita akan belajar tentang ini step by step-nya sehingga Open Studio sebagai input untuk yang melakukan input untuk tiga-dimensional bangunannya. Jadi dia adalah plugin dalam software desain populer SketchUp gitu ya untuk menjalankan Energy Plus. Jadi kita butuh
data geometrisnya, kemudian material-material lain sebagainya, kemudian dijembatani oleh Open Studio ini. Kemudian Energy Plus itu sendiri nanti adalah software yang dapat diunduh secara gratis di energyplus.gov, sebenarnya dari pemerintah US. Yang saat ini banyak digunakan secara internasional untuk mensimulasikan perancangan bangunan hemat energi. Jadi sudah based on research dan juga diaplikasikan untuk desain bangunan. Ini kira-kira gambaran proses yang akan kita pelajari bersama besok Senin. Insya Allah akan ada materi yang nanti akan di-emailkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Mohon ditunggu materinya supaya kita bisa mencoba bersama. Walaupun saya yakin tidak akan mungkin 100% proses itu selesai dalam 1 hari. Sehingga saya sangat berharap mungkin nanti kita bisa menjalin komunikasi supaya ada platform untuk belajar bersama gitu ya. Kemudian yang paling penting dari Open Studio dan Energy Plus adalah pemahaman tentang thermal, kemudian pemahaman tentang pencahayaan bangunan itu disesuaikan dengan material dan juga disesuaikan dengan fungsi bangunan. Kita bisa lihat di sini bahwa layer-layer material itu nanti juga sangat dipertimbangkan kaitannya dengan conductivity, ketebalannya, kemudian R value, U value-nya yang nanti sangat berkaitan dengan OTTV ya, yang dia akan sangat berpenting dalam pengujian energi dalam bangunan. Itu kira-kira ini hintnya. Jadi kita nanti akan men-set thermal zone, tahap-tahap awalnya adalah men-set thermal zone supaya jelas fungsinya apa saja yang berada di zona tersebut. Nanti kita bisa adjust misalnya zona ini adalah resto atau cafe misalnya, kemudian zona ini adalah ruang servis dan lain sebagainya, kita bisa set di situ. Semua berkaitan dengan fungsi, karena kalau saya kembali ke statement Bu Sugini tadi di awal yang merujuk ke pemateri sebelumnya, jadi arsitek itu harus menjanjikan kinerja ruang. Ketika kita membahas tentang kinerja ruang, maka fungsi ruang itu sudah ditentukan dari awal. Jadi kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita prosesnya adalah melakukan input geometri data atau input desain bangunannya, geometrinya seperti apa. Dan kemudian setelah itu nanti kita adjust fungsi-fungsinya. Kemudian standar ASHRAE juga masuk di sini. Kemudian ini weather file yang Bu Mutia tadi sempat bahas juga, sempat respon. Kemudian ada juga design days, jadi maksudnya jam operasionalnya sepanjang hari itu seperti apa. Ini mohon maaf saya screen capture dari apa yang saya lakukan sendiri di Energy Plus, di simulasi, karena saya yakin tidak akan bisa, hari ini belum akan bisa menyajikan secara utuh gitu ya. Ini masih berupa hint atau untuk menarik perhatian Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa bergabung lagi besok Senin. Kemudian dari situ juga kita bisa belajar tentang electricity consumption-nya. Nanti kita akan tahu dari material yang seperti itu, kemudian thermal zone yang sudah di-set berdasarkan fungsinya, capacity dan lain sebagainya. Electricity consumption-nya nanti akan sebesar apa gitu ya. kWh per meter persegi berkaitan dengan fungsi dan lain sebagainya. Juga input yang terkait dengan HVAC, VRF system ya, kemudian thermal zone ini kita bisa lihat di sini. Jadi kami sangat mengharapkan peran serta Bapak Ibu nanti untuk kita belajar bersama besok Senin pukul 1 sampai dengan 3. Kami akan email Bapak Ibu peserta workshop hari ini atau webinar hari ini untuk bergabung kembali besok Senin. Gitu kira-kira. Nanti kita bisa bikin heat map dan lain sebagainya. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Bu Sugini mungkin ada respon atau Bapak Ibu yang lain ada respon? Saya sudah cukup, saya pikir monggo nanti yang lain kalau ada yang ingin disampaikan silakan. Baik, silakan Bapak Ibu. Ini saya lihat ada Bu Eti Mufida, kemudian ada Bu Susan, ada Bu Rini Darmawati, ada Pak Marianus. Pak Marianus mungkin ada respon Pak kaitannya dengan jawaban Bu Sugini tadi? Jika ada silakan. Baik, jika tidak ada maka mungkin sama-sama Pak Romi, kemudian Bu Rizky ini respon lagi, apakah ada rekomendasi versi SketchUp
dan Energy Plus yang digunakan. Nah, nanti kami akan kirimkan linknya ke Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya bisa diakses secara free jika bentar, Bapak Ibu bisa lihat di energyplus.net. Kemudian kita bisa download Energy Plus di situ. Kemudian versi SketchUp-nya bisa dengan yang Pro atau dengan yang Make. Silahkan bisa sekali digunakan, dan kami nanti akan kirimkan email berisi rekomendasi software dan link EPW-nya. Gitu kira-kira. Pak Romi, Bu Rizky, besok Senin ditunggu supaya kita bisa lebih gayut lagi membicarakan tentang simulasi ini. Juga teman-teman mahasiswa, saya sangat berharap teman-teman mahasiswa nanti bisa belajar di sesi yang Senin supaya bisa lebih gayut lagi, terutama teman-teman di mata kuliah Green Architecture. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Bu Sugini, beneran nih Bu, nggak ada yang ditambahkan? Enggak. Sudah. Alhamdulillah. Saya pikir cukup ya, dari saya. Aku akan lanjutkan yang lain. Cuma begini, belajar simulasi itu tidak hanya masalah urusan skill operasional, tetapi itu adalah nanti levelnya naik sampai kepada rekayasa, sampai kepada problem seeking dan problem solving, dan sampai kepada sikap. Itu yang terpenting. Itu pesan moral dari saya gitu. Dan masih banyak peluang untuk teman-teman arsitek, mahasiswa arsitektur atau dosen-dosen arsitektur atau pengembang ilmu arsitektur, karena software-software yang dikembangkan itu basisnya adalah pada empiri-empiri yang kelihatannya belum dari Indonesia. Bahkan tadi urusan yang weather data iklim, datanya itu juga kan kalau dilihat ya ada memang sudah, tetapi ketika membuat formula-formula itu asumsinya adalah asumsi yang bukan konteks. Nah, tapi apapun itu sudah menunjukkan, sudah dapat digunakan cukup valid untuk melihat kinerja bangunan. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bu Sugini. Sekaligus closing remarks-nya itu ya. Jadi kita menyesuaikan dengan iklim tropis seharusnya. Jadi berharap bahwa berikutnya nanti akan muncul riset-riset yang lebih sesuai lagi dengan bangunan di iklim tropis. Ini ada respon juga agak melenceng dikit tentang konservasi air, merupakan hal yang sangat bisa diperhatikan pada masa pandemi ini. Tentu saja seperti itu ya. Kita bisa lihat bahwa sustainability atau green building juga di dalamnya ada kompon atau ada kriteria WAC ya, water conservation. Jadi itu sangat relevan. Kemudian ya, terima kasih Bu Rizky Fitria Madina. Oh ya Bu, kalau IIS Virtual Environment apakah sudah pernah mencoba? Katanya fiturnya cukup lengkap. Saya sudah pernah mencoba secara pribadi, ini jawaban pribadi ya. Sudah mencoba, nanti kita sharing sama-sama besok Senin. Kita atas masukan Bu Rizky, maka komen-komen di sini nanti akan saya comparekan. Walaupun sebenarnya masing-masing software itu pasti kadang-kadang tidak comparable ya. Jadi ada sesuatu yang memang berdasarkan Bu Sugini tadi ada konsep tertentu yang akan dicapai dari masing-masing software tersebut. Nah, kita sebagai brainware-nya, kalau kemarin kita bahas ada software, ada hardware yang penting, dan juga yang paling penting adalah brainware atau otak pengoperasi hardware-nya itu yang menjadi lebih penting, bahwa kita paham tentang konsep. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa webinar hari ini sangat fruitful, sangat bermanfaat, mudah-mudahan bagi Bapak Ibu sekalian dan juga bagi saya sebagai yang masih belajar. Dan juga terima kasih kepada Bu Sugini, mudah-mudahan ilmu yang di-share, yang dibagikan bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua dan membuat perubahan yang ke arah yang lebih baik begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung bersama webinar kali ini. Kami tunggu di webinar selanjutnya. Bisa diakses melalui media sosial kami tentang info penjadwalan webinar-webinar yang lain. Kami tunggu partisipasinya di lain waktu, terutama yang di hari Senin pukul 1 sampai dengan 3. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Maaf lagi.